Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rekan-rekan yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bermuajahah. Semoga Allah senantiasa selalu menjaga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga kepada kita semua insyaallah hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah 30 atau 20 menit ke depan kita sama-sama membahas kitab Fathul Qorib. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang salat jamaah, ya, salat berjamaah. Insyaallah ada beberapa poin nanti di dalam pembahasan ini. Assalamualaikum. Yang pertama nanti adalah terkait dengan hukum daripada salat berjamaah, ya. Kemudian nanti yang kedua adalah ketentuan-ketentuan umum di dalam salat berjamaah. Ya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang atau siapa yang layak menjadi imam di dalam salat berjamaah. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah tentang hukum, ya. Disebutkan di sini wassalatul jamaati sunnatun muakkadatun. Ya. Di dalam Fathul Qorib disebutkan dan salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam fikih Syafi'i terkait salat berjamaah di masjid ini ada beberapa pendapat, ya. Beberapa pendapat. Musannif kitab ini atau penulis kitab ini menyebutkan tadi bahwa salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang ditekankan, ya. Tapi kalau nanti kita lihat, ya, pendapat yang lain, misalkan dalam hal ini disebutkan dalam kitab Syarah Fathul Qorib ini, itu adalah fardu kifayah. Saya bacakan teksnya, ya. Nanti juga ditemukan pendapat yang lain, misalkan selain daripada dua pendapat tadi, ya, fardu kifayah, sunnah muakkadah, kemudian nanti ada fardu ain. Ternyata pendapat fardu ain pun itu disebutkan oleh sebagian, ya, ulama dari kalangan Syafi'i, dan ada beberapa ulama yang lain, ya, dari kalangan Hanabilah, kemudian Hanafiyah, yang menyebutkan bahwa hukum daripada salat berjamaah ini fardu ain. Wa salatul jama'ati lirrijali fil faraidi, ya, ghairul jumu'ati sunnah muakkadah indal musannifi war rafi'in. Dan salat jamaah itu lirrijali, bagi laki-laki, fil faraidi, ya, di dalam salat-salat yang wajib, ghairul jum'ah, selain jum'ah, sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah
muakkadah. Indal musannifi war rafi'i. Pendapat ini adalah pendapat pengarang kitab ini, Fathul Qarib, kemudian Imam Ar-Rafi'i. Ya, jadi yang pertama, berdasarkan kitab ini, selain daripada sholat Jumat, hukumnya apa tadi? Sunnah muakkadah. Tapi kalau Jumat bukan sunnah muakkadah. Jumat itu fardu ain. Ya, jadi dia fardu atau wajib bagi setiap individu. Ya. Tapi dijelaskan di sini indal musannifi wa rafi'i. Pendapat yang menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah itu pendapatnya ya Al-Ghazi, ya pengarang kitab Fathul Qarib ini, dan kemudian Imam Ar-Rafi'i. Nah, di sini dijelaskan wal asahhu indan Nawawi annaha fardu kifayatin. Dan yang paling benar menurut Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi kan termasuk ulama mazhab Syafi'i. Ya. Dia mengatakan annaha fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Tuh ada dua perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Ada yang menyebutnya sunnah muakkadah, ada yang menyebutnya hukumnya adalah fardu ain, fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Kalau sudah ada yang melakukannya, dia wajib, tapi kalau sudah ada yang melakukannya maka gugur bagi yang lain. Ya. Seperti itu. Apa dasarnya teman-teman sekalian? Kok ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah, nanti juga ada ternyata pendapat yang lain dari kalangan mazhab Syafi'i juga, tapi sebagian saja ya juga diikuti oleh mazhab-mazhab yang lain yaitu Hanafiyah dan kemudian Hanabilah dan beberapa ulama-ulama yang lain seperti Imam Bukhari ya, Ibnu Taimiyah misalkan, atau beberapa ulama Saudi belakangan seperti bin Baz ataupun Syekh Utsaimin. Mereka menyebutkan fardu ain. Maka muncul tuh kalimat seperti ini, laki-laki kok sholatnya di rumah, berarti bukan laki-laki. Nah, itu yang mengatakan fardu ain. Yang fardu kifayah kayak saya nggak setuju kalimat itu. Ya. Masa dibilang saya bukan laki-laki sih? Itu gara-gara saya sholatnya tidak di masjid misalkan. Nah, yang pertama sunnah muakkadah itu bisa dilihat dalam Sunan An-Nasa'i. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Dawud dan kemudian Hakim disebutkan ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwadha alaihim asy-syaitan fa alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Ya, apabila dalam sebuah kampung atau pedalaman ada 3 orang namun tidak menegakkan salat berjamaah, maka mereka telah dikuasai oleh syaitan. Maka wajib bagi kalian untuk berjamaah. Karena sesungguhnya serigala hanyalah memangsa kambing yang sendirian. Nah, ini jadinya takkid, jadinya ditekankan. Makanya sunnahnya sunnah muakkadah. Ya. Ini sekali lagi salah satu pendapat, ini fardu kifayah, maaf. Yang pertama fardu kifayah. Ini adalah pendapat Imam Nawawi. Dan menurut Imam Nawawi inilah pendapat yang paling kuat berdasarkan nas ataupun teks hadis ini. Itu ya. Yang kedua adalah sunnah muakkadah. Biasanya kalau dalam hukum salat berjamaah yang dikaitkan hukumnya dengan sunnah muakkadah, itu selalu mengambil hadis yang hubungannya dengan salat di rumah, salat sendiri itu
pahalanya 1, sedangkan sholat berjamaah pahalanya 25 atau 27. Seperti halnya di sini ya, dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab disebutkan dari riwayat ya, yang diambil dari sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah, ya, salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi khamsin wa ishrina darajatan. Ya, bahwasanya salat berjamaah ya, itu lebih utama 25 derajat daripada salat secara sendirian. Ya. Terakhir teman-teman sekalian, apa dasarnya kok sampai ada perbedaan pendapat yang terakhir ini mengatakan bahwa hukumnya fardu ain? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Ya. Yang pertama adalah mereka mengambil firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim. Ya. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, fa'aqamta lahum as-shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, maka tegakkanlah bersama mereka salat berjamaah. Ya, dan hendaknya sebagian kelompok yang salat bersama engkau. Ini ayat teman-teman sekalian. Ini sebenarnya adalah ayat yang turun ya tentang salat berjamaah dalam kondisi perang ya, dan kondisi takut ya. Ya, jadi kalau menurut mereka yang menganggap ini fardu ain, kalau pada kondisi perang saja jadi fardu ain, apalagi dalam kondisi tenang. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, dalil yang kedua itu adalah ini dari Muslim teman-teman sekalian. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ini hadis populer juga ya teman-teman sekalian. Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi, matanya buta. Ya. Faqala ya Rasulullah innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku ini enggak ada yang nuntun ke masjid. Ya. Fasala Rasulullah sallam ya an yurakhisa lahu fayusalli fi baitihi farakhasa lahu falamma wallada'ahu faqala. Nah, dia minta rukhsah biar bisa salat di rumah. Tapi kemudian Nabi bilang kepada orang tersebut yang buta tadi, ini siapa yang buta? Ini yang buta Ummi Maktum ya, Ummi Maktum. Ya, Ummi Maktum ini adalah salah satu pelaku atau orang yang menjadi asbab turunnya firman Allah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, ini minta rukhsah kepada Nabi. Wahai Nabi, bisa enggak saya sholatnya di rumah saja? Saya buta. Kemudian kata Nabi apa? Hal tasma'an nida bis shalah? Apakah kamu mendengar suara azan? Ya. Untuk dilakukannya salat, maksudnya azan dari masjid. Maka kemudian beliau menjawab qala na'am, iya aku dengar. Kemudian kata Rasulullah fa'ajib, maka datanglah. Ya, maka kamu wajib datang atas seruan tersebut, kata Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi dalil teman-teman bagi mereka ataupun ulama di kalangan ya Hanafiyah misalkan ataupun di kalangan Hambali dan sebagian dari kalangan Imam Syafi'i, termasuk di dalamnya ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa hukumnya itu fardu ain. Ya, fardu ain. Wajib secara individu. Ya. Tapi kembali kepada perbedaan pendapat yang ada dan kita kembalikan kepada mazhab Syafi'i yang disampaikan oleh ya, Imam Nawawi misalkan di sini, ya, beliau mengatakan di dalam kitab beliau, ya, bahwa hukumnya itu fardu kifayah. Kalau kita lihat ada 3 berarti, ada fardu kifayah, ada sunnah mu'akkad, ada
yang ketiga ada fardu ain. Kalau teman-teman menggunakan yang fardu ain berat nggak itu kira-kira? Berat ya. Wah, bisa-bisa kita kan fardu ain seperti Jumat. Kalau nggak sholat berjamaah gimana itu? Dosa berarti, berat itu kan. Makanya pendapat ini pun tidak populis, tidak kemudian dianggap sebuah pendapat yang ijma, teman-teman. Artinya para ulama nggak menganggap pendapat ini disepakati gitu. Ya, sehingga perbedaan pendapat dalam masalah hukum sholat berjamaah itu sendiri makanya ada perbedaan. Fardu ain saya sendiri berat itu. Ya. Jadi imam aja jadi rajin. Belum tentu kalau nggak imam. Ya. Kalau di rumah misalkan itu ya. Suka dimarahin sama anak saya tuh, ayah ke masjid gitu. Ayah ke masjid. Ya. Kadang-kadang seperti itu gitu ya. Malas juga kita sama lah ya manusia. Ya, apalagi juga belum lagi satu sisi ada problem kitanya malas misalkan. Belum lagi problem yang lain. Kita di pabrik misalkan, iya kan? Nggak mungkin juga kan fardu ain itu bisa kemudian relate dapat diamalkan kan. Benar nggak? Coba kalau wajib repot. Maka kemudian saya secara pribadi ya cenderung dengan pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah gitu ya. Saya kira itu yang paling longgar gitu ya. Jadi hukum sholatnya adalah wajib atau fardu ain, tapi berjamaahnya itu adalah fardu kifayah. Kalaupun dia mau naik sedikit, ya sunnah muakkadah lah. Ya, sunnah yang sifatnya ditekankan. Itu agak mending lah ya, tidak terlalu berat ya. Tapi kalau sampai fardu ain saya kira juga cukup berat ini ya. Walaupun juga impactnya bagus, masjidnya ramai terus gitu kan. Masjidnya ramai terus, tapi saya kira itu akan memberatkan buat kita semuanya. Karena itu pun gak relate di Korea ya. Kebanyakan kita rata-rata kan pada bekerja. Ini yang pertama teman-teman ya terkait hukum ya sholat berjamaah. Jam berapa karena waktu kita mepet ini. Ya, saya kira itu dulu. Ya, kita cukupkan pada hukum, nanti pagi kita lanjut. 30 menit lagi kita sudah masuk isya ya, mepet ya. Biar nanti bisa dibagi-bagi dengan waktu makan. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan saya kira 1-2 cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi di waktu pagi saja. Saya kira itu teman-teman ya, ngaji 20 menit. Ataupun 15 menit ditambah tanya jawab saya kira cukup ya. Insyaallah semoga itu menambah wawasan kita dan yang lebih penting adalah semoga ilmu yang kita dapatkan senantiasa manfaat yaitu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz atas kajiannya yang disampaikan malam hari ini. Jamaah sekalian, monggo kami buka 1-2 pertanyaan. Yang ingin bertanya sesuai pembahasan atau di luar tema, kami persilahkan. Monggo, angkat tangan. Monggo, yang ingin tanya 1 Mas Anggra, 2 Mas Chandra. Oke, monggo Mas Anggra. Tanya Ustadz, bila mana udah takbiratul ihram, terus tiba-tiba aku batalin tuh karena sebelah, mohon maaf, bau gitu, jadi nggak tahan, jadi pergi gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, yang tadi hukum fardu ain atau sunnah muakkad tadi, apabila sholat berjamaahnya di rumah itu apakah sudah termasuk dapat pahala yang itu sunnah muakkad tadi? Jadi apakah harus ke masjid atau di rumah pun sudah termasuk sholat berjamaah yang dimaksud itu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, pertanyaannya cukup menggelitik ya. Tapi teman-teman begini ya, saya coba realistis di dalam persoalan ini. Bahwa hal yang paling terpenting dalam sholat itu, ya salah satunya adalah tu'manina. Tu'manina itu berarti kita melakukan dengan ketenangan. Ya, maka kalau kita sholat di samping orang yang mungkin mengganggu ketenangan kita, ya saya kira tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Tapi nanti jangan pindah lagi ya. Nanti kelar-kelar sholatnya. Oh bau lagi gitu. Ya. Karena semua makhluk Allah ya. Semua makhluk Allah yang ya kita nggak pernah mau juga mungkin punya kondisi seperti itu misalkan. Apalagi di cuaca-cuaca yang cukup panas tuh ya. Biasanya itu keluar secara alami seperti itu. Jadi kalau ternyata mengganggu, ya sangat mengganggu, sangat mengganggu dan tidak mungkin ditahan. Ya. Baru mulai misalkan, kalau sudah mulai tanggung kan saya kira juga nggak perlu ya. Baru mulai kemudian kok nggak nyaman gitu ya, maka saya kira boleh-boleh saja karena di antara rukun yang harus dipertahankan di dalam sholat itu adalah tu'manina, ya, ketenangan, kehusyuan di dalam kita melakukan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, pertanyaannya apakah sholat berjamaah ini berlaku juga hukumnya di rumah? Tentu yang dibahas oleh para ulama di sini itu adalah tentang sholat berjamaah di masjid. Adapun nanti di rumah dia hanya mendapatkan keutamaan jamaahnya saja. Seperti itu. Ya. Misalkan dia sendirian dapat 1, kalau berjamaah dapat lebih daripada itu, bisa 25 atau 27 derajat. Adapun yang dibahas di sini secara fikih tentu bukan sholat berjamaah di rumah, tapi yang dimaksud adalah sholat berjamaah di masjid. Itu ya Mas. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Iya, teman. Baik. Teman-teman sekalian, ya Rasulullah kita Rasulullah SAW itu ketika mendapatkan ujian yang cukup berat, beliau nangis seperti kita. Ya, saat beliau mendapatkan ujian meninggal istrinya, pamannya meninggal, itu kan berturut-turut tuh. Dakwah juga nggak dapat dukungan, sampai kemudian itu disebutnya apa? Tahun kesedihan, amul huzn. Berarti kan Rasulnya saja bisa nangis gitu. Rasulnya juga ya manusia biasa seperti kita dalam kondisi itu. Kemudian teman-teman sekalian, istiqomah itu bukan berarti orang tuh nggak mengalami penurunan. Kalau kita naik terus bukan manusia kita malaikat. Ya, malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia naik terus, apapun diinstruksi oleh Allah, jalanin dia. Enggak pernah dia bilang enggak, itu enggak. Bukan sifat malaikat kalau begitu. Kemudian ada yang suka ngebangkang terus, makanya disebutnya iblis. Syaitan itu menggelincirkan. Kita ada di mana teman-teman? Kita di tengah sebenarnya. Ya, makanya disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik. Naik dia. Naiknya dengan apa? Ketaatan. Nah, saat kita baik berarti itulah tanda naiknya keimanan kita. Tapi ada kalanya juga turun, teman-teman. Sekali lagi itu adalah sesuatu yang manusiawi. Ya. Jadi kalau kita baik terus itu juga nggak mungkin. Ya, manusia itu tidak pada posisi itu.
Juga teman-teman sekalian, kita nggak perlu berlebihan. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, ya nggak usah ambil porsi paling berat dalam beragama. Yang ringan-ringan aja. Ya. 5 waktu nggak bisa ke masjid, ambil 1 saja misalkan. Kalau ternyata sisanya berat. 1 pekan nggak bisa setiap hari, ambil 1 saja misalkan setiap pekan. Tapi konsisten. Itu yang akan membuat kita kok istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Biasanya kalau yang terlalu semangat betul, gampang jatuhnya juga itu. Jadi nggak usah lah ya, nggak usah terlalu menggebu-gebu gitu, nggak usah. Beragama itu nggak begitu-begitu amat. Ya nanti kayak orang yang ngebunuh Ali itu kan semangatnya luar biasa. Kalah kita puasanya sama dia, kalah kita qiyamul lailnya sama dia. Ternyata jeleknya itu apa tuh? Dia punya sifat merasa paling benar di antara yang lain. Akhirnya ngebunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi ambil porsi paling ringan sajalah. Puasa misalkan sisa dari Ramadan kemarin nggak bisa setiap 1 bulan puasa misalkan, ya sudahlah. Seminggu sekali juga nggak bisa, misalkan ambillah 3 hari. Nggak bisa 3 hari setiap bulannya, Ayyamul Bid, ambillah 1 hari. Yang penting puasa dalam 1 bulan sekali. Gitu aja udah, gampang teman-teman. Ya, yang penting tetap di atas segala kelemahan kita itu kita bilang sama Allah, ya Allah, jaga hamba untuk selalu taat kepadamu. Dan itu aja dah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'at. Ketika kita malas tidak sampai tergelincir, ketika kita semangat tidak sampai kita ujub terhadap amal kita. Kira-kira begitu teman-teman. Ya, jadi ketika lagi semangat kadang-kadang, merasakan hebat nih saya amal, itu juga jelek. Ketika kita lagi melemah, jangan juga kita merasa, aduh saya lemah, jangan, biasa aja. Ya, itu manusiawi. Mau butuh istirahat. Capek-capeknya baru pulang kerja, maksain ke masjid, padahal lagi capek-capeknya. Gak perlu juga teman-teman, gak apa-apa di rumah. Ya, seperti itu kira-kira. Biar kita bisa tetap, karena yang kita pikirin tuh bukan amal itu berjalan saat itu. Yang kita pikirin tuh apa? Amalnya itu bisa terus berlangsung sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, saya kira cukup ya. Nah,